죽을 만큼 사랑했나봐. 꺼진 불씨 다시 타오르나봐. 가슴 저린 그리움일까? 아님 이기적인 외로움인가? 죽을 만큼 사랑했나봐. 꺼진 불씨 다시 타오르나봐. 가슴 저린 그리움일까? 아님 이기적인 외로움인가? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Widayani, saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4, dan kali ini saya akan sedikit membahas tentang tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang berfokus pada membangun diri untuk menjauhi hal duniawi dan juga memiliki berbagai versi dalam sejarahnya. Beberapa pendapat mengungkapkan tasawuf adalah ilmu yang lahir dari luar Islam. Tasawuf atau juga dikenal dengan sufisme adalah ajaran bagaimana mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Nah, tasawuf berasal dari kata sufi. Tasawuf membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan tasawuf seseorang tidak berlebihan dalam hal duniawi dan tetap fokus pada iman dan takwa. Ada beberapa prinsip yang bisa dilakukan dalam bertasawuf. Nah, ketika para sufisme bertemu dengan satu perintah atau larangan, mereka akan menuruti atau tampilnya dengan perasaan ridho dan patuh. Bahkan, terkadang hadis yang dianggap dhaif atau lemah oleh para ahli hadis pun diamalkan isinya oleh mereka dengan tidak banyak menanyakan siapa yang merawikannya. Pada abad ketiga dan keempat, tensi utama ilmu tasawuf adalah tentang hubungan cinta manusia dengan Tuhan. Rabi'ah al-Adawiyah terlebih dahulu telah mengungkapkan jiwa ketasawufan dengan ajarannya yang terkenal, yaitu al-huba atau cinta. Sementara itu, Ma'ruf al-Qarohi, seorang pemimpin besar tasawuf di Baghdad, menambah hasil yang diperoleh jiwa dari cintanya itu, yaitu tumaninah atau ketentraman jiwa karena cinta. Ketentraman jiwa itulah yang menjadi utama. Nah, kehidupan tasawuf pada masa Nabi Muhammad dalam kesehariannya adalah kehidupan sufi yang murni dan menjadi inti dari kehidupan Islam yang sebenarnya. Kehidupan tasawuf Nabi Muhammad dapat menjadi tauladan bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan sejahtera, lahir dan batin, serta selamat dunia dan akhirat. Kehidupan tasawuf Nabi Muhammad dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu kehidupan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul dan kehidupan tasawuf Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul. Nah, kehidupan tasawuf pada diri Nabi Muhammad tersebut membuat kalbu beliau menjadi jernih dan menjadi pengantar terhadap kenabian beliau, sehingga cahaya kenabian dalam diri beliau menjadi kuat. Nah, keadaan ini berlangsung hingga malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama dan Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul pada tanggal 17 Ramadan tahun pertama dari kenabian. Nah, dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka Nabi Muhammad mengemban amanat untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah kejahilan dan kesesatan dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia dan ukhrawi. Demikian juga dengan wahyu yang diturunkan, Rasulullah dapat membenahi masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang maju sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Tahanus Nabi Muhammad di Gua Hiro menjadi cikal bakal kehidupan yang nantinya akan dihayati para sufisme, di mana mereka menetapkan dirinya di bawah berbagai latihan rohaniah seperti sirna ataupun fana di dalam munajat dengan Allah sebagai buah dari khalwah. Kehidupan tasawuf Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul dibagi menjadi dua pendapat, yaitu yang pertama, pertumbuhan tasawuf pada mulanya dapat dipandang ketika Nabi Muhammad suka menyendiri, berkholwat atau bertahanus di Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro beliau melatih diri untuk menjauhi keramaian hidup, menghindari kelezatan dan kemewahan dunia, bertekun, berjihad, tafakur, berpikir, menghindari makan dan minum yang berlebihan, dan memperhatikan keadaan alam dan susunannya, memperhatikan segala-galanya dengan mata hatinya.
Kedua, tahanus Nabi Muhammad tidak dapat dijadikan awal tasawuf Islam karena terjadi sebelum Al-Quran diturunkan. Hanya peri kehidupan Rasul setelah turun Al-Quranlah yang dapat dipandang sebagai awal tasawuf Islam. Tahanus Rasulullah di Gua Hiro memang untuk memusatkan rohani, tetapi karena hal itu bukan dari ajaran Allah yang diturunkan setelah datangnya syariat Islam, maka tahanus Rasul tersebut tidak dapat dijadikan sumber tasawuf Islam. Nah, kehidupan tasawuf pada diri Nabi Muhammad tersebut membuat kalbu beliau menjadi jernih dan menjadi pengantar terhadap kenabian beliau, sehingga cahaya kenabian dalam diri beliau menjadi kuat. Nah, keadaan ini berlangsung hingga malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama dan Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul pada tanggal 17 Ramadan tahun pertama kenabian. Dengan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, maka Nabi Muhammad mengemban amanat Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari lembahnya kejahilan dan kesesatan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Demikian juga dengan wahyu yang diturunkan, Rasulullah dapat membenahi masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang maju sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Tahanus Nabi Muhammad di Gua Hiro menjadi cikal bakal kehidupan yang nantinya akan dihayati para sufisme, yang dimana mereka menetapkan dirinya sendiri di bawah berbagai latihan rohaniah seperti sirna ataupun fana di dalam munajat dengan Allah sebagai buah dari khalwat. Nah, kehidupan tasawuf setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, mulailah beliau mengajak manusia membersihkan rohaninya dari kotoran-kotoran syirik dan nafsu amarah yang tidak sesuai dengan fitrah aslinya. Beliau berdakwah menyeru manusia memperteguh tauhid dan mempertinggi akhlaknya untuk mencapai keridhaan Allah. Pada fase ini ditandai dengan askestisme. Nah, kehidupan tasawuf setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, mulailah beliau mengajak manusia membersihkan rohaninya. Beliau berdakwah menyeru manusia memperteguh tauhid dan mempertinggi akhlaknya untuk mencapai keridhaan Allah. Nah, pada fase ini ditandai dengan asketisme serta pembatasan diri dalam makan maupun minum dan penuh dengan makna-makna rohaniah yang merupakan sumber kekayaan bagi para sufi. Nah, Nabi Muhammad selalu mewajibkan dirinya tetap dalam keadaan sederhana, banyak beribadah, sholat tahajud. Nah, keadaan ini berlangsung sampai turunnya cegahan di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, yaitu Quran surah Toha ayat 1-2, yaitu Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran dan ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, jadi tasawuf itu berperan besar bagi masyarakat dalam menentukan arah dan dinamika kehidupan. Kehadirannya meski sering menimbulkan kontroversi, namun kenyataannya menunjukkan bahwa tasawuf memiliki pengaruh dan perlu dipertimbangkan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sosial yang berkembang mengikuti gerak dinamikanya. Nah, jadi tasawuf itu berperan besar terhadap masyarakat dalam menentukan arah dan dinamika kehidupan. Kehadirannya meski sering menimbulkan kontroversi, namun kenyataannya menunjukkan bahwa tasawuf memiliki pengaruh dan perlu dipertimbangkan dalam upaya menyelesaikan masalah. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fate, I'm yours. Do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon the boom boom boom. I've been spinning way too long
wrong, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath